Pemirsa, inilah headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bakal calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Sandiaga Uno, meminta Pemprov DKI menunda penggusuran kawasan luar Batang, Jakarta Utara. Permintaan Sandiaga Uno ini disampaikan saat menggelar sosialisasi di kawasan Tanjung Duret, Jakarta Barat. Bakal calon gubernur DKI Jakarta yang juga politisi Partai Gerindra, Sandiaga Uno, menggelar sosialisasi di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dalam sosialisasi ini, Sandiaga juga beramah-tamah dengan sejumlah tokoh warga yang ada di kawasan Tanjung Duren. Dalam sosialisasi ini juga Sandiaga Uno menyoroti kebijakan Pemprov DKI yang akan menertibkan kampung luar Batang. Sandiaga meminta Pemprov DKI untuk menunda rencana ini mengingat kondisi di lapangan yang masih panas serta saat ini warga tengah bersiap menyambut bulan Ramadan. Sebelumnya terjadi insiden pemukulan kelompok warga terhadap seorang petugas Satpol PP usai Sekretaris Daerah Saifullah mengunjungi masjid luar Batang. 1 bulan lagi akan masuk Ramadan, kita cooling down dulu. Kita cooling down, kita dengar apa aspirasi masyarakat, lakukan konsultasi publik, camat, wali kota, jujur, dengar dengan hati yang sejuk, apalagi memasuki bulan Ramadan. Nanti setelah itu, setelah sosialisasinya sudah tepat, apa yang diinginkan oleh pemerintah dan warga coba disinkronkan. Karena kalau tujuan dan niatnya ikhlas dan awalnya itu tulus untuk membangun dan bermanfaat bagi khususnya warga ya. Jangan hanya memihak kepada warga yang menengah ke atas, itu yang menengah ke bawah juga pasti akan diterima. Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap perempuan kembali terjadi di Sulawesi Utara, di mana seorang gadis asal Manado berinisial V, 19 tahun, diperkosa 19 pria, 2 diantaranya diduga oknum polisi. Kasus pemerkosaan terhadap seorang siswi di bawah umur kembali terjadi. Kali ini seorang gadis berinisial V berusia 19 tahun asal kota Manado, Sulawesi Utara diperkosa 19 pria. 2 diantaranya diduga oknum polisi. Kasus pemerkosaan terungkap setelah pihak korban memberanikan diri melaporkan insiden yang dialaminya ke Polda Gorontalo. Setelah beberapa bulan mengendap, keluarga korban bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan melakukan jumpa pers. Menurut orang tua korban, hingga saat ini para pelaku belum juga tertangkap meski telah dilaporkan sejak akhir bulan Januari. Kasus ini sempat dilaporkan ke Mapolresta Manado, namun kemudian dilimpahkan ke Polda Sulawesi Utara dan selanjutnya diserahkan ke Polda Gorontalo. Karena salah satu lokasi terjadinya pemerkosaan ada di Kabupaten Bolaang Mongondo dan Gorontalo. Menurut pengakuan korban, dirinya diperkosa oleh belasan pria di 2 lokasi, di Bolangitang, Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, dan di Gorontalo. Kasus kejahatan dan kekerasan seksual khususnya terhadap anak-anak di Indonesia dianggap para aktivis anak-anak telah melampaui batas kewajaran. Oleh karena itu saat ini pemerintah maupun DPR harus didorong untuk mengesahkan dan menganggap kasus kejahatan terhadap anak dikategorikan sebagai extraordinary crime sejajar dengan kasus narkoba dan kasus terorisme. Menurut saya dalam kasus Bengkulu, kasus-kasus yang lain seperti yang disebutkan, pemerintah maupun dia sebagai penyelenggara negara dan pembuat undang-undang menyatakan kasus Bengkulu dan kasus-kasus lain yang merampas kemerdekaan anak bahkan menghilangkan paksa hak hidup anak, dibunuh lalu diperkosa lalu dibunuh, ini harus diterapkan sebagai extraordinary crime. Itu penting supaya tidak dianggap sebagai tindak pidana biasa. Dia harus ditempatkan sebagai tindak pidana kejahatan luar biasa. Itu yang penting. Kalau tidak, maka pidana pokoknya yang tidak memenuhi harapan masyarakat. Harapan masyarakat kan hukuman mati, hukuman kebiri, rajam, kan gitu ya reaksinya. Itu nggak bisa terjadi kalau pidana pokoknya tidak jelas, tidak setara dengan hukuman mati, hukuman seumur hidup seperti narkoba, terorisme dan korupsi. Penyusunan regulasi yang memberikan efek jerah. Dulu sempat ada diskusi soal pengebirian dan draft perpunya juga sudah disiapkan. Komitmen politiknya sudah diambil, tetapi di tingkat implementasi perlu didorong lebih cepat.
tandingi. Bahkan elektabilitasnya jauh melampaui para calon penantang. Baik pemirsa, jelang Bursa Gubernur DKI Jakarta 2017 Oktober mendatang, sejumlah nama mencuat menjadi penantang serius Ahok. Namun bagaimana ke depannya resmikah mereka melaju di putaran Pilkada DKI? Ahok bahkan menyindir para pesaingnya minim terdengar visi misi dan program pembangunan yang akan dikerjakan jika terpilih nanti. Mampukah mereka mengganjal sang incumbent? Namun sebelumnya rekan Rifai Pone akan menyampaikan sejumlah data dan fakta. Silakan Rifai. Afiani, menarik sekali pertanyaan Anda. Apakah para penantang ini mampu menjegal Ahok dalam percaturan pemilihan kepala daerah gubernur DKI Jakarta? Untuk sore hari atau malam hari ini bersama dengan Media Research Center kami memberikan tajuk apa kabar penantang Ahok, karena terlihat mulai lesu sepertinya. Ada beberapa nama yang kami coba telaah di sini kondisi terakhirnya. Kita mulai dari Yusril Iza Mahendra. Kenapa nama ini kami pilih terlebih dahulu? Karena sesuai dengan survei elektabilitas sejumlah lembaga survei, kita katakan saja seperti Populi Center dan juga Carta Politika, sepanjang bulan Maret hingga April 2016 ini, survei selalu mendudukan Yusril Iza Mahendra di posisi kedua setelah Basuki Cahayapurnama, yaitu tinggi 11% dari elektabilitasnya. Kemudian sempat juga di setiap kesempatan Yusril Iza Mahendra kepada rekan-rekan media menyebutkan bahwa dirinya telah didukung atau klaim dukungan kepada Yusril Iza Mahendra ini sebanyak 3 hingga 6 partai politik. Yusril sempat menyebutkan seperti nama partai politik yaitu Golkar, kemudian Gerindra dan juga Partai Keadilan Sejahtera. Namun secara resmi internal ketiga partai ini belum menyatakan dukungannya kepada Yusril Iza Mahendra. Ada juga salah satu kondisi terakhir yang kami terus pantau bahwa Yusril Iza Mahendra, Afi dan juga pemirsa, kerap kali mengunjungi kelompok-kelompok masyarakat di DKI Jakarta melalui pendekatan agama dan juga pendekatan hukum. Nama kedua yang kemudian juga mencuat dari partai politik, khususnya PDI Perjuangan, yaitu nama Tri Risma hari ini, elektabilitasnya sempat menyentuh angka 7,5 hingga 7,8%. Secara eksplisit di berbagai kesempatan, Tri Risma hari ini menolak usulan PDI Perjuangan untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2017. Pada periode ini juga, Tri Risma hari ini selalu menyebutkan bahwa tidak ingin mengkhianati warga Surabaya karena baru saja dilantik dalam periode kedua sebagai wali kota Surabaya. Nama terakhir yang kami coba usung pada saat menyampaikan informasi grafis ini yaitu Sandiaga Uno, Maret dan April 1,8%, lalu lolos penjaringan dari pendaftaran calon gubernur atau bakal calon gubernur yang digelar oleh Partai Gerindra. Namun di bulan April ini juga saat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membuka kesempatan untuk mendaftar para calon gubernur DKI Jakarta, nama Sandiaga Uno juga turut hadir di sana dengan mengembalikan formulir pada tanggal 24 April 2016. Dan terakhir, dalam 2 hari terakhir kami juga memantau bahwa Sandiaga Uno gencar menemui warga DKI di sejumlah wilayah kelurahan untuk menemui masyarakat yang disebut sebagai dengan masyarakat ekonomi lemah, karena selama ini Sandiaga Uno dikritisi Afi bahwa dirinya lebih dikenal atau lebih dekat dengan masyarakat menengah ke atas. Afiani. Terima kasih Rifai Pamone, langsung akan kita bahas. Saya langsung perkenalkan pemirsa para narasumber sudah bersama saya di studio saat ini. Ada politisi Partai Nasdem, Bang Taufik Basari. Bang Taufik, selamat malam. Malam, Afi. Kemudian juga ada politisi dari Gerindra, Bang Ariza Patria. Bang Ariza, selamat malam. Malam. Dan ada pengamat politik, Boni Hargens. Bang Boni, selamat malam. Baik, Bapak-Bapak, kita tahan dulu pembahasan mengenai seberapa serius para penantang Ahok ini di Pilkada 2017. Sesaat lagi pemirsa, kita lanjutkan. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan pertanyaan pertama untuk Bang Riza. Bang Riza, Gerindra bagaimana dengan dengar-dengar sudah ada 8 calon? Apakah sudah semakin mengerucut ke nama yang akan diumumkan menjadi penantang Ahok di 2017? Ya, jadi memang ada 2 ya kelompok ya. Yang pertama dari internal kader partai, yang kedua dari luar. Kami tidak mengharuskan harus dari dalam, tapi tentu semua partai ingin kader-kader terbaiknya ikut mencalonkan dan bisa menang dalam pilkada dimanapun ya. Itu yang pertama. Yang kedua, proses sudah dilalui dan sudah ada beberapa nama, kurang lebih tadi 8 nama, dan sampai hari ini kami masih memberi kesempatan pada semua calon untuk melakukan sosialisasi dan menunjukkan prestasi dan lain sebagainya.
Ketemu dengan partai-partai yang lain? Oh ya tentu, kami sudah saling sowan nih, kami sudah ketemu ya, tidak hanya di lingkungan KMP ketemu, tapi juga sudah ketemu dengan partai-partai lain ya, di luar KMP. Masuk PDIP juga? Iya tentu, karena memang kita tahu bahwa pilkada ini sangat cair, proses di 2015 kami dengan Nasdem juga banyak berpasangan, jadi ini satu bukti bahwa, satu fakta bahwa pilkada ini memang punya punya momentum yang positif bagi semua partai untuk saling mengisi, saling mendukung, saling bersinergi positif, karena memang tujuannya sama, menyiapkan calon-calon apakah dari partainya sendiri atau dari partai yang lain atau mungkin di luar partai. Yang penting calon tersebut adalah orang yang memiliki kualitas yang dapat memajukan daerah dan mesejahterakan rakyatnya dimanapun ya, termasuk di Jakarta tentunya. Bang Tobas juga termasuk sudah komunikasi, adakah komunikasi lebih intens soal Gerindra? Kalau Nasdem jelas akan mengusung Ahok gitu? Ya kalau Nasdem kan kita sudah sejak awal menyatakan mendukung Ahok. Jadi buat kita ya sudah final lah. Ya tinggal bagaimana nanti siapa yang akan menjadi calon dari lawan Ahok. Yang memang sejauh ini kita masih belum melihat sosok yang pasti ya, karena belum ada calon yang mendapatkan dukungan dari partai politik. Sementara kalau Ahok kan maju sebagai calon independen dan KTP-nya juga sudah cukup sebenarnya. Jadi saat ini bakal calon yang menurut saya sudah bisa dikatakan sebagai bakal calon di DKI Jakarta ya baru Pak Ahok. Ya sementara yang lain karena tidak mengambil jalur independen, jadi masih penuh dengan pertanyaan akan didukung oleh partai politik dari mana. Adakah kemudian Nasdem melihat tokoh-tokoh atau calon-calon yang akan menjadi pesaing kuat meskipun secara survei Ahok masih mengungguli potensial kompetitor lainnya? Ya tentu kita selalu memperhatikan perkembangan survei ya, karena memang dari survei-survei yang ada tentu ada dinamika politik, ada kenaikan, ada penurunan dan sebagainya, itu tetap kita pantau. Apalagi Nasdem ketika kita sudah mendukung calon yang ingin kita majukan, itu kita akan selalu berhitung mengenai strategi ya, apa yang harus Nasdem lakukan, bagaimana cara yang meningkatkan elektabilitas, bagaimana kira-kira nanti yang akan menjadi lawan, apa yang menjadi kekuatan dari lawan, apa kelemahan dan sebagainya, itu tentu kita akan pantau terus. Dan selama ini ya kita lakukan itu. Selama ini tenang-tenang dulu karena juga belum ada yang mengungkap. Nah, itulah antisipasi lebih jauhnya. Untuk sosok tertentu mungkin yang signifikan akan head to head dengan Ahok, ada kalkulasi itu? Ya kita sudah membuat semacam perhitungan simulasi lah. Ya apabila Ahok melawan si A seperti apa, si B seperti apa, itu sudah kita diskusikan ya. Meskipun ya sejauh ini ya masih belum terlihat. Itu yang juga kita nantikan. Tentu jika sudah ada nama yang muncul, akan semakin jelas lagi apa yang harus dilakukan Nasdem dalam hal memenangkan untuk Ahok ini. Untuk Jakarta. Oke, baik. Bang Moni, saya ke Anda. Kalau kita lihat ini kan partai juga masih saling sowan, kemudian calon-calon kandidat, nama-namanya sudah tersebar di media, tapi juga masih belum diketuk palu siapa yang akan mengusung siapa. Tapi ini saya kutip Ahok. Ahok ini sempat menyebut pesaingnya ini tidak terdengar memiliki program. Kesannya ingin pokoknya menjatuhkan Ahok atau mengganjal Ahok aja. Programnya untuk membangun Jakarta belum terdengar signifikan ke masyarakat. Artinya Saya kira bicara pilkada Jakarta ini sebetulnya kita bicara tiga pihak ya. Satu, kita bicara soal partai politik atau kelompok partai. Yang kedua, kita bicara figur. Yang ketiga, kita bicara masyarakat politiknya. Nah, dalam situasi seperti ini memang ada satu yang menonjol, yaitu figur seorang Ahok. Banyak figur, dari dimensi figur saya lihat, tetapi belum ada yang bisa menyanyi Ahok. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat dari sejarah, Ahok ini memang kan lahir sebagai produk dari reformasi. Ini figur yang muncul dari perubahan sosial politik yang begitu positif. Ya, dia muncul bersama dengan Jokowi. Jadi saya kira dalam situasi seperti ini, kemunculan Ahok sebetulnya adalah sebuah keberhasilan civil society. Maka melawan Ahok itu mesti bersamaan dengan menggalang juga dukungan civil society. Persis itu. Artinya bisa secara ekstrim kita bisa mengatakan bahwa melawan Ahok hari ini sama dengan melawan masyarakat. Nah, dalam situasi seperti ini memang tidak mudah untuk memunculkan figur lain yang bisa menandingi Ahok. Kenapa? Ya karena ruangnya sudah tertutup. Ini masyarakat mayoritas. Segitu jatuh cinta masyarakat kepada Ahok? Saya kira karena secara gamblang sudah terlihat ada kinerja yang bagus, figurnya yang bagus, ya artinya sejalan dengan harapan perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat politik Jakarta. Dan dalam situasi seperti ini tidak mudah bagi partai politik sebagai stakeholder kedua untuk merumuskan
langkah-langkah menghadapi pilkada ini termasuk memunculkan figur alternatif. Dan ini tidak mudah. Yang dimunculkan ini kan orang-orang yang ingin kamu bayangkan bagaimana seorang Ahmad Dhani yang bermodal suara bagus menyanyi untuk bisa melawan Ahok. Gagasannya saya kira belum teruji. Lalu seorang Yusril, ahli hukum, tetapi kan latar belakangnya juga tidak cukup menggembirakan untuk bisa bertarung dengan figur seperti Ahok. Lalu figur-figur lain juga dimunculkan. Cuma memang ada figur seperti Risma yang dimunculkan oleh PDI Perjuangan terakhir. Saya kira ini juga nanti akan mengubah konstelasi. Tetapi itu kan masih proses. Masih panjang. Nah, tapi singkat cerita saya mau mengatakan bahwa partai politik ini masih galau sebetulnya. Siapa yang mau dicalonkan? Selain Nasdem, partai politik masih galau. Nah, sikap partai tertentu yang secara tegas mendukung Ahok, seperti Nasdem, Hanura, itu menurut saya langkah yang jauh lebih realistis. Artinya dia tahu ke depan peta ini mau seperti apa. Jadi ini menurut saya akan tidak melelahkan. Justru melelahkan ketika partai politik tidak siap mau bersikap sebagai pendukung atau penentang. Kenapa masih galau? Contohnya Gerindra, kenapa masih galau? Nama-namanya sudah terkumpul banyak. Atau memang kalkulasinya belum ketemu untuk melawan Ahok? Bukan galau ya. Kita kan setiap partai itu memutuskannya ada waktunya. Jadi kalau belajar dari Pilkada DKI 5 tahun yang lalu, itu H-3. Baru kita putuskan Jokowi Ahok. Dan untuk diketahui, dan semua saya kira masyarakat sudah tahu bahwa itu kami itu dulu hampir setiap minggu berbicara di internal. Tadi kan tidak di media, bagaimana kalau Ahok, bagaimana kalau Jokowi. Bahkan waktu saya ingat rapat, jadi kita dukung Jokowi. Ternyata kita baru tahu, oh ternyata itu kader PDIP umpamanya. Sehingga kita kan harus sowan umpamanya. Ini saya melihatnya ada kerumitan. Kalau buat Gerindra, saya melihatnya ada sedikit kesulitan karena mereka tidak punya cukup figur, stok figur untuk bisa muncul di Jakarta ini kurang. Kemarin tuh ada Sanusi, ternyata kan sudah jadi pesakitan. Dan saya kira hari ini bukan tidak mungkin Pak Prabowo sebagai ketua umum tentu memikirkan Ahok ini kayaknya perlu kembali di madu. Jadi gini ya. Perlu di madu. Ditahan dulu, saya mau dengar. Silakan. Jadi yang pertama, partai itu di ujung, Mbak Afi. Dulu siapa yang memperhitungkan Pak Jokowi sama Ahok? Nggak ada, Mas Boni. Contoh, mohon maaf, dulu PDIP nggak masuk nominasi, Pak Jokowi bolak-balik ke Jakarta, PDIP nggak ngerti-ngerti. Nah, akhirnya kami yang minta, ya kan, sampai Ibu Mega, wah nggak mungkin, ini terakhir, apa mungkin biayanya dan sebagainya begitu. Ahok apalagi? Ahok juga ada yang memperhitungkan. Ahok maju di Babel, Bupati 1 tahun maju, Gubernur kalah, maju di Sumut, kalah, kemudian di DKI Afi yang lalu Ahok itu ngumpulin KTP independen loh, nggak cukup dia 100.000 aja nggak sampai. Ketika itu, tapi ketika kami minta tentu dia surprise, senang sekali. Saya termasuk orang yang ada nggak stok Gerindra, ada nggak stok yang Ahok berikutnya? Tentu ada. Gitu. Jadi bukan karena. Jadi tadi Mas Boni saya menjawab Mas Boni ya. Ahok itu dulu bukan siapa-siapa. Jokowi juga bukan siapa-siapa. Jadi terlalu dini. Terlalu dini dan terlalu dini untuk berlebihan ya menjudge seseorang. Hari ini kalau kita bicara Yusril, bicara Adi Aksa, dia udah seorang menteri dan sebagainya ya. Jadi itu Sandi ya dan lain-lain. Saya kira figur-figur ini kalau survei Mbak Afi dulu ya Jokowi Ahok itu 6%. 6%-nya kapan, Abi? Jadi bulan Juni. Saya luruskan. Baik, sebentar. Kita jeda dulu ya. Kita nanti kan banyak kejutan di Pilkada 2017 di Pilkada DKI. Kita akan saat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime News. Jauh-jauh hari Ibu Mega sudah meneropong Jokowi memang. Sudah jauh-jauh hari. Bahwa ada perbedaan pendapat di satu partai, saya kira semua itu terjadi. Nah, bahwa kemudian keputusan Ahok menjadi wakil itu kontribusi Gerindra. Itu jelas. Nah, tapi apakah pertanyaan Afi tadi, kejutan ini akan terulang di pilkada kali ini? Saya kira kalau formatnya bisa saja, tetapi substansinya sudah melenceng. Karena yang satu sudah figur yang diakui oleh publik, sudah ada track recordnya, dukungan publik terukur dari KTP dan sebagainya, dan survei. Yang figur lain yang akan dimunculkan ini belum terukur. Nah, artinya dalam situasi yang terbatas ini, saya kira butuh keajaiban besar untuk bisa memunculkan orang yang bisa melawan Ahok. Nah ini yang dan sejauh ini saya kira PDI Perjuangan juga belum punya satu sikap yang jelas apakah menolak atau mendukung Ahok. Butuh berapa lama sih? Ini masih diskursus yang berlangsung. Jadi kalau belum saya klarifikasi kalau dibilang belum terukur ya. Tadi kan saya bilang di awal semua tahu
Dulu bulan Juni Jokowi Ahok 6%. Ini beberapa bulan sebelumnya Yusril sudah 11 sekian persen, Adi Aksa sudah 9, Sandi juga sudah 6. Jadi kansnya lebih bagus lah. Artinya logikanya pertama itu terukur, kedua kansnya bahkan kalau berdasarkan survei lebih baik ya. Justru yang harus kita katakan adalah Ahok itu incumbent posisinya 5,3%. Ya kan, untuk seorang incumbent semua tahu sebagai konsultan pada posisi 53% itu belum pada posisi aman, tapi incumbent itu harus pada posisinya tapi di atas 75% itu baru pada posisi. Jadi artinya incumbent masih harus kerja keras. Tapi banyak fakta juga incumbent yang di atas 75 juga banyak kalah. Jadi memang apalagi di DKI Jakarta ini sangat dinamis sekali, luar biasa. Sebentar, di Jakarta Anda ini. Jadi terlalu dini kalau kita membilang siapa yang akan menang. Jadi gini, sulit kalau kita membedakan atau membandingkan dengan 2012 yang lalu. Ya, peta dan kondisinya jauh berbeda. Tidak bisa kemudian kita gambarkan bahwa seolah-olah yang terjadi di pilkada yang lalu itu bisa kita jadikan perbandingan yang jadi benchmarknya untuk benchmark untuk dilakukan di 2017 ini tidak bisa. Beda, semuanya banyak berbeda, apalagi kemudian ketika Ahok ini memimpin Jakarta, banyak yang sudah merasakan hasil-hasilnya yang selama ini dinanti-nanti bagaimana Jakarta bisa berubah, bagaimana kita bisa mendapatkan kondisi kota yang seperti ini dirasakan sekali, yang itu kemudian membuat orang berharap bahwa ya ini harus dilanjutkan ya, daripada nanti kita memilih calon pimpinan yang baru yang belum tentu juga bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Ahok ini. Nah ini beda ya dengan kondisi di pilkada yang lalu. Jadi kalau terus-menerus dibandingkan dengan pilkada 2012 yang lalu, saya pikir sulit juga. Soal kemudian kemudian survei 53% ini yang dikatakan belum aman, apa Nasdem juga melihat itu belum aman atau so far cukup untuk melihat, memprediksi apa yang terjadi? Ya, khusus untuk di pilkada DKI memang kita harus tingkatkan elektabilitas, itu pasti, gitu ya, karena untuk di DKI kan harus 50% plus 1. Oleh karena itu maka Nasdem maupun relawan dari teman Ahok dan sebagainya, saya pikir juga tetap harus bergerak dan bekerja untuk meningkatkan elektabilitas itu. Kalau misalnya pembicaraan kita ini pembicaraan ibu-ibu arisannya, saya kira semua akan terbuka dan jujur bahwa sebetulnya kekuatan terbesar dalam proses pilkada kali ini di Jakarta adalah partai pemenang pilkada pemilu, yaitu PD Perjuangan, dan juga figur yang terkuat yaitu Ahok. Nah, saya mengandaikan kalau saja misalnya PDIP mendukung Ahok, ini diskusi nggak perlu lagi karena pemenangnya pasti Ahok. Nah, tapi kalau misalnya tidak, maka ini kita akan lihat seperti apa PD Perjuangan melakukan manuver. Apakah memunculkan orang yang bisa menandingi Ahok? Seperti Risma, atau nanti kemudian abstain, jangan-jangan. PDIP 28 kursi loh, butuh cuma 22 kursi. Jadi bisa makanya saya bilang, ini tergantung sikap. Kalau PDIP memunculkan figur, ini cukup mengganggu keamanan Ahok. Ya, tapi kalau misalnya PDI Perjuangan kemudian abstain, saya kira ini akan memuluskan jalan Ahok. Kalau abstain, ini justru menurut saya lebih bijaksana ya, kalau kita melihat dari dimensi peradaban demokrasinya. Nah, tapi kalau misalnya nanti, tapi mana mungkin ada parpol yang kemudian punya perjuangan bersama Ahok. Kalau perjuangan bersama Ahok kan pertandingan ini udah selesai. Nah, itu juga kita harapkan. Karena pemenangnya pasti Ahok. Tapi kalau berharap bahwa ada komunikasi. Ya, tapi buat kita semakin banyak partai yang mau mendukung di dalam barisan Ahok juga semakin baik. Kita sangat terbuka. Kita tidak mau memonopoli Ahok. Kita juga tidak mau ada kelompok-kelompok yang memonopoli Ahok. Saya pikir kalau ada parpol-parpol yang juga mendukung Ahok. Tapi yang jelas Gerindra sendiri menurut saya tidak punya peran yang cukup seksi di pilkada ini. Karena setelah kehilangan Ahok, Gerindra sebetulnya udah tenggelam. Yang pertama adalah ya, Gerindra ini ranking 3 nasional. Oktober 2015 sudah ranking 2. Jadi terus naik, silakan disurvei, itu faktanya. Apalagi di kota-kota besar seperti DKI Jakarta umpamanya. Jadi hari ini harus diakui bahwa yang akan berperan signifikan di Jakarta adalah PDIP dan Gerindra. Dulu PKS umpamanya periode sebelumnya. Jadi bergerak ini. Hari ini semakin kuat PDIP, semakin kuat Gerindra. Jadi pertemuan antara dua partai ini pada Pilkada 2017 bukan sesuatu yang mustahil. Kami juga terus membangun komunikasi. Kansnya seberapa besar antara PDIP dan kemudian Gerindra bersatu? Oh, sangat mungkin. Tidak ada yang tidak mustahil. Melawan Ahok.
Justru karena lawannya Ahok itu justru akan menarik. Kami ingin juga melihat sejauh mana militansi kader kami dan sebagainya melawan incumbent. Dulu ketika melawan Pojibowo, siapa yang pernah bicara Afi? Bahkan semua survei mengatakan Pojibowo menang, kan begitu Mas Boni. Ternyata kami cuma berdua, PDIP dengan Gerindra, nggak ada yang percaya bisa mengalahkan. Ini ada yang mungkin juga belum move on dari pilkada sebelumnya atau gimana? Enggak, justru itu sebagai contoh bahwa incumbent seperti Pojibowo yang pada posisi safe saja bisa kalah, apalagi Ahok. Ini komparasi yang keliru. Apalagi Ahok yang karakternya Afi sangat kontroversial. Ahok ini orang yang mulutnya nggak bisa dipegang. Jadi H-2 hari Ahok bisa buat statement yang luar biasa. Ini komparasi yang menggagalkan Ahok. Ini komparasi yang pincang. Dulu Foke, karena semua orang tahu ini orang bermasalah. Kita bicara pemerintahan bersih, zaman Foke bersih gak Pak? Oh enggak, orang tidak sukanya di situ. Yang kedua, isu SARA dimunculkan. Persis seperti figur-figur yang sekarang juga didukung Gerindra itu mengangkat isu SARA. Siapa? Kelompok Yusril mengangkat isu SARA. Kelompok-kelompoknya siapa lagi itu menyebut Ahok Cina dan sebagainya. Jadi saya kira semakin konyol seperti ini, justru semakin menyamakan diri dengan figur Foke di masa lalu. Dan ini pasti kekalahan. Jadi kedepannya seperti apa? Apakah kemudian memang masyarakat bisa mendapatkan pilihan? Justru Afi saya lebih baik untuk Jakarta. Gerindra partai nasionalis, tidak pernah bicara SARA. Mas Boni, kami itu justru yang menghadirkan Ahok karena ingin menunjukkan kami partai nasionalis. Nah itu betul. Tapi maksud saya figur yang Anda sebut tadi yang baik. Yang alternatif. Terakhir saya kasih ke Taufik Basari, silakan Bang Tobas. Ada komentari kedepannya seperti apa? Ya kita nantikanlah siapa yang akan muncul menjadi lawan Ahok. Ya. Dan dari pihak Ahok sendiri pun kita juga berharap ya kalau masih ada partai-partai lain yang mau bergabung dengan Ahok ya tentu juga sangat baik. Dan kita tidak ingin memonopoli Ahok karena kita ingin mewujudkan harapan masyarakat agar ada terjadi perubahan yang lebih baik lagi di Jakarta dan kita mendapatkan pemimpin yang dapat membangun kota ini dengan baik. Kita saksikan apakah memang benar ada kejutan di 2017. Pasti ada kejutan 2017. Oke, saya tunggu jawab. Oke, baik kita lihat. Terima kasih banyak Bapak atas waktu yang ditangani. Pemirsa, dialog tadi juga menutup perjumpaan kita kali ini. Saya akhiri balik ke Indonesia. Selamat malam, sampai jumpa.